Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal pada tanggal 23 April 2021 diantaranya adalah mengenai etika dan integritas serta nilai-nilai dasar PNS terkait dengan aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan inovasi serta anti korupsi. Yang pertama yaitu etika dan integritas disampaikan oleh Ibu Alfiana. Unsur-unsur korupsi diantaranya adalah adanya niat, kemudian adanya kemungkinan, kemampuan, kesempatan, karena adanya sistem yang lemah, orang-orang yang tidak tahu, kemudian sasaran yang bisa dikorupsi atau suitable. Adapun motifnya yaitu diantaranya adalah karena terpaksa, dipaksa, maupun memaksa. Terpaksa di sini karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya gaji yang tidak cukup, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Kemudian dipaksa merupakan satu niat yang bertemu dengan kesempatan. Kemudian kesempatan dalam hal ini adalah tercipta karena adanya kelemahan sistem dan peraturan. Kemudian memaksa karena adanya suatu keserakahan, jadi adanya jabatan dan wewenang bertemu dengan ketidakcukupan di dalam hidupnya. Kemudian jenis-jenis korupsi itu ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar. Di antaranya adalah suap menyuap, gratifikasi, kemudian dan lain-lain. Nah, swasta juga memiliki kontribusi peran untuk menjerat pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat eselon 1 maupun 2 yang melakukan penyuapan, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa. Ini sangat rawan. Dampak daripada korupsi itu bisa terjadi dalam 45 tahun kemudian, 10 tahun kemudian gitu. Secara langsung juga bisa menyebabkan merusak pasar, kemudian menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan, kemudian merusak proses demokrasi, melanggar HAM, dan menyebabkan kejahatan yang kian berkembang. Kemudian merusak hukum ya. Secara lebih jauh gitu, korupsi secara lebih jauh, korupsi dapat menyebabkan kemiskinan, kerusakan alam, kemudian biaya ekonomi yang tinggi. Berdasarkan hal itu, KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 6 peran, yaitu sebagai pencegah, penindak, kemudian supervisi, monitoring, kemudian koordinasi, serta yang terakhir adalah eksekusi. Strategi yang dilakukan oleh KPK untuk pencegahan diantaranya adalah pencegahan secara edukasi, diantaranya adalah dengan mengkampanyekan anti korupsi, kemudian jejaring edukasi, peran serta masyarakat, diklat anti korupsi. Sedangkan melalui suatu pencegahan diantaranya adalah membuat suatu monitoring sistem. Jadi ada target sistemnya, kemudian ada pelaporan gratifikasi yang dilakukan di lapangan, kemudian ada anti korupsi badan usaha, kemudian adanya pelaporan LHKPN. Integritas adalah keselarasan pikir, perkataan, dan perbuatan. Dengan cara mentaati kode etik, berkinerja, loyalitas yang baik bagi perusahaan maupun lembaga adalah salah satu cara-cara dalam pencegahan tindak korupsi. Penyebab daripada korupsi diantaranya adalah karena adanya konflik kepentingan antara pribadi dan jabatan yang diemban atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dapat cenderung kepada perbuatan-perbuatan korupsi.
Kemudian selain itu juga bisa disebabkan oleh adanya rangkap jabatan yang sangat rawan akan adanya konflik kepentingan juga dari kemudian pembelajaran learning jurnal yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai dasar PNS Aneka disampaikan oleh Bapak Pontas Sinaga dengan bersama tim yaitu Pak Ajib Haryanto, Bu Siti Meningsih dan Bu Niken. Dari materi-materi yang disampaikan oleh pengampu dan MOOC materi yang kita download, kita coba gabungkan. Di antaranya adalah yaitu bahwa Aneka itu prinsipnya adalah bahwa PNS itu harus memiliki nilai untuk berakuntabilitas, kemudian mengedepankan kepentingan nasional, meninggalkan kepentingan individu maupun kelompok, kemudian menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi atau berkomitmen mutu, tugas dan jabatan, kemudian anti korupsi. Anti korupsi bermanfaat untuk upaya percepatan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Di antaranya nilai-nilai tersebut diperlukan suatu internalisasi sehingga tidak hanya dipelajari saja, dipahami saja gitu, tetapi juga dihayati sampai ke dalam mindset, ke dalam pemikiran, kemudian ke dalam hati dan perasaan bahwa yang kita lakukan, kita laksanakan itu kita ikut merasakannya. Jadi ada kepekaan bahwa oh ini menyimpang, ini tidak, ini menyimpang, ini tidak. Jadi dari Aneka ini kita juga akan menyadari bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas, nasionalisme, kemudian menjunjung etika publik, kemudian komitmen untuk berinovasi dan komitmen untuk terhadap mutu, menjaga mutu, serta anti korupsi ini dapat menjadi suatu metode atau cara pembelajaran yang baik yang diikuti oleh bidang penugasan masing-masing. Kemudian mengenai beberapa hal kasus-kasus yang terjadi saat ini tentang tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan Aneka, di antaranya adalah bahwa dukungan atau lingkungan ya, ekosistem yang di tempat kita bekerja itu juga akan mempengaruhi bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan oleh PNS. Namun apabila seorang PNS memang sudah bisa menginternalisasi ke dalam dirinya, itu menjadi satu motivasi, suatu semangat. Jadi yang akan keluar menjadi outputnya adalah suatu semangat bekinerja, bekerja keras, kemudian berintegritas dan menjaga sikap profesionalisme. Bagaimana kita mengerjakan segala tugas-tugas dengan sebaik-baiknya, berkiblat kepada target dan output yang ingin dicapai. Kemudian jangan lupa untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang berkorelasi positif, berhubungan, ada keterkaitan dengan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara kelompok, sehingga akan adanya monitoring, akan adanya saling memonitor ya, jika terjadi ada kesalahan atau penyimpangan dapat dideteksi sejak dini. Mungkin itu pembelajaran atau learning journal dari materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.